Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nia Fitriza SMSI. Saya salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Komunikasi Pembangunan Wilayah pada program studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Baiklah, eh, di sini saya akan menjelaskan untuk materi atau untuk tatap muka yang ke-9 ya dengan materi atau pokok bahasan adalah program pembangunan di Indonesia. Nah, program pembangunan Indonesia ini adalah bisa kita gambarkan ya sebagai bagaimana program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan program ini biasanya akan sesuai atau merujuk pada tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs ya, yang dimana ada 17 program utama ya secara global yang akan menjadi indikator dalam proses pembangunan di suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri sebagai salah satu ya anggota atau yang menyetujui adanya tentang SDGs ini juga merujuk ya kepada SDGs ini program-programnya ya. Nah, jadi di sini berikut ada program pembangunan Indonesia yang akan mensupport ya dari 17 kegiatan SDGs tersebut. Ya. Pertama itu ada program Keluarga Harapan atau kita kenal dengan PKH ya. Ini adalah sejenis bantuan untuk keluarga. Ada program Indonesia Pintar, ini mengarah ke SDGs pengentasan mengenai pendidikan ya, terutama pengentasan angka buta huruf. Terus program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program penurunan stunting ini juga masih mengarah ke kesehatan. Program dana desa atau desa mandiri ya ini untuk membangun pembangunan wilayah, terutama wilayah-wilayah 3T dan program perhutanan Indonesia dan juga program energi baru terbarukan. Nah, program keluarga harapan ini ya, ini adalah terkait dengan tujuan untuk mencapai tujuan SDGs adalah tanpa kemiskinan, atau SDGs 1 ya, tanpa kemiskinan, SDGs 2 tanpa kelaparan, dan SDGs 3 kesehatan yang baik ya. Jadi salah satu program penunjangnya adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Merupakan program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin, rentan miskin, yang dikhususkan ya diperuntukkan untuk ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, eh, dan penduduk yang lanjut usia yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan. Nah, di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini ya, salah satu bentuk dukungannya adalah dengan program MBG ya, atau makan bergizi gratis ya. Nah, salah satu bentuk tujuan dari program Keluarga Harapan. Satu dan juga berikutnya ada program Indonesia Pintar ya, atau kita kenal dengan istilah PIP. Ini adalah untuk menjawab tujuan SDGs yang keempat dengan pendidikan yang berkualitas SDGs ke-10 dan mengurangi ketimpangan. Ketimpangan di sini ada ketimpangan untuk pendidikan. PIP ini memberikan bantuan dana pendidikan melalui yang namanya Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang supaya tujuannya tidak putus sekolah dan dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Ya, memberikan beasiswa ya, lebih tepatnya ya. Ini juga sudah berjalan dan sekarang juga program lanjutannya adalah kita kenal sebagai Sekolah Garuda ya. Terus program beasiswa-beasiswa yang menunjang untuk anak kurang mampu untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ya. Ini disupport oleh BPJS Kesehatan ya.
adalah tujuan dari SDGs yang ketiga untuk memperoleh kesehatan yang baik dan kesejahteraan yang merata. Pemerintah juga sudah mendorong masyarakat untuk wajib ya mendaftarkan diri pada menjadi peserta BPJS Kesehatan ya. JKN ini akan memastikan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau. Ya, jadi semua akses kesehatan itu ditanggung oleh BPJS ya, dan ada level-levelnya ya sesuai dengan kemampuan masyarakat. Ada kelas 1, 2 atau 3 ya. Nah, ini bagian dari upaya untuk mencapai kecukupan atau kesehatan universal atau UHC ya. Dan berikutnya ada program penurunan stunting. Nah, ini adalah fokus pemerintah untuk menurunkan angka stunting ya atau gagal tumbuh pada anak akibat adanya gizi buruk. Nah, program ini meliputi intervensi gizi, kesehatan ibu dan anak, penyediaan air bersih, dan sanitasi yang baik. Ini untuk mencapai tujuan SDGs yang kedua ya, tanpa kelaparan ataupun dengan gizi baik ya, memastikan semua anak Indonesia tumbuh dengan gizi yang baik, dan SDGs, SDGs yang ketiga tentang kesehatan ya, pemerataan kesehatan. Nah, juga salah satu program MBG ya, makanan gizi gratis juga mendukung ya untuk program penurunan stunting. Lalu ada lagi program Desa Mandiri ya. Program Desa Mandiri ini digunakan untuk membangun infrastruktur dasar ya pada desa. Diutamakan ya desa-desa yang berlokasi di daerah 3T berupa jalan, irigasi, dan memberikan air bersih dan sanitasi yang layak, pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan masyarakat, dan sosialisasi lainnya terkait dengan potensi desa tersebut. Apabila potensi desanya meliputi pertanian, berarti sosialisasi untuk eh, intensifikasi pertanian ataupun ekstensifikasi pertanian. Jika desa tersebut komoditas utamanya adalah perikanan, disosialisasi yang terkait dengan hal tersebut. Nah, program Desa Mandiri ini adalah untuk mencapai tujuan SDGs yang ke-8, yaitu adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang merata ya di seluruh wilayah Indonesia. SDGs yang ke-9, infrastruktur yang bagus, yang memadai, industri dan juga inovasi. Dan juga SDGs yang ke-11 ya, kota dan pemukiman yang berkelanjutan sehingga nanti desa-desa tersebut bisa menjadi lebih mandiri, bisa memberdayakan masyarakatnya sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka dari level desa juga ya, dan sektor-sektor primer juga sudah bergerak. Lalu program perhutanan sosial ya, ini tujuannya untuk terkait dengan penanganan perubahan iklim ya di SDGs 13 dan SDGs 15, penguatan ekosistem darat. Nah, program perhutanan sosial ini memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat agar bisa mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian hutan. Ya, jadi masyarakat bisa eh, mendapatkan sumber daya dari hutan ya, merawat, menjaga, dan melestarikan hutan tersebut untuk kesejahteraannya, untuk bisa jadi untuk bisa melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi misalnya berkebun, berladang ya, nah, dengan norma-norma untuk tetap menjaga kelestarian hutan tersebut. Gitu. Lalu ada lagi yang namanya program energi terbarukan atau EBT. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan energi terbarukan ya, tidak selalu bergantung pada energi fosil ya. Nah, ini adalah tujuan SDG-nya yang ketujuh, menciptakan energi bersih, terjangkau, ramah lingkungan ya. Dan SDGs 13 ya untuk mengatasi kerusakan iklim ya, si iklim. Nah, caranya dengan membangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, atau PLTB, tenaga surya, tenaga angin ya, biomasa, dan memperluas akses energi bersih ya, terutama di daerah 3T lagi ya.
Nah, ini juga sudah berapa lokasi dibangun di Indonesia ya. Pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, ya, bio, biodiesel, biomasa, gitu ya, untuk menggantikan energi-energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, ya, yang sumber-sumber energi tersebut sangat terbatas jumlahnya ya, tidak bisa kita selalu mengharapkan energi fosil. Sehingga kita ciptakanlah energi terbarukan ya, dan juga didukung juga program pemerintah mensupport ya kendaraan listrik ya bisa dioperasikan. Walaupun masih banyak pro kontranya ya antara kendaraan yang menggunakan energi fosil dan energi listrik ini ya. Katanya energi listrik juga akan menghasilkan apa namanya emisi ya dari pembuangan batu baterainya. Tapi setidaknya kita bisa membagi penggunaan energi ini ya, sehingga energi fosil tidak harus dikuras sehabis-habisnya ya dengan terciptanya yang namanya energi terbarukan. Tuh. Lalu ada program gerakan 1.100 atau 1.100 ya, 100 ya, atau 100% akses air minum, nol kawasan kumuh, 100% sanitasi yang layak. Nah, ini berfokus pada peningkatan akses air minum yang aman, pengentasan kawasan kumuh, dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun di pedesaan. Ini adalah untuk mencapai tujuan SDGs tentang terkait kaitannya dengan air bersih dan sanitasi. SDGs 11, SDGs 6 itu ya, 11 itu adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Ya tidak dapat kita pungkiri ya di wilayah perkotaan ya khususnya di Jakarta ya masih banyak terdapat yang bisa kita katakan kawasan kumuh di mana di situ sanitasinya tidak layak, akses untuk mendapatkan air bersih itu eh, tidak memadai ya sehingga di DKI Jakarta juga memberikan beberapa program untuk merevitalisasi kawasan kumuh menjadi hunian vertikal kalau kita kenal namanya rusun ya, untuk memfasilitasi itu tersebut, memberikan akses sanitasi yang layak, menurunkan angka kawasan kumuh dan berikan akses air minimum yang bersih ya terhadap warga atau masyarakat. Nah, jadi bisa dapat kita simpulkan ya semua program-program tadi ya baik dari program Keluarga Harapan, PKH, program Indonesia Pintar, BPJS Kesehatan, penurunan angka stunting ya, pembangunan desa atau desa mandiri, perhutanan sosial, pembangunan energi terbarukan adalah bentuk tujuan pemerintah untuk bisa mencapai tercapainya indikator-indikator SDGs yang ada 17 itu ya. Nah, yang sama-sama kita ketahui ya bahwasanya capaian dari indikator SDGs Indonesia itu masih banyak PR ya yang harus kita eh, capai targetnya ya. Nah, PR-PR tersebut apa yang bisa kita lakukan programnya yang bisa related untuk mencapai tujuan itu. Nah, mungkin dari saya itu saja ya sekilas ya bagaimana contoh-contoh program yang bisa kita terapkan ya untuk mencapai dari tujuan SDGs tadi ya. Karena SDGs ini masih berlangsung ya sampai nanti di tahun 2030 ya. Jadi mungkin di setelah tahun 2030 ada lagi nih target-target baru secara global ya untuk menjaga lingkungan, ya, ekonomi, sumber daya itu masih bisa sustain ya untuk jangka yang panjang. Ya, kita juga tidak tahu ya sampai kapan bumi ini bisa bertahan. Ya. Nah, sehingga para pemimpin dunia merencanakan sebuah program ya supaya sumber daya itu masih bisa tetap ada, tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi penerus kita. Baik, mungkin sekian dari saya untuk materi atau sedikit ya brainstorming ya sebelum kita melanjutkan nanti di sesi perkuliahan mungkin kita akan diskusi lebih dalam terkait bagaimana sih program-program SDGs atau turunannya ya turunan dari program SDGs yang 17 itu yang sudah diterapkan baik di Indonesia atau di negara-negara lain di dunia bagaimana capaiannya bagaimana eh,
capaian yang sudah tercapai ataupun yang belum tercapai, mungkin apa lagi yang harus kita berikan program program-program yang cocok untuk mencapai capaian SDGs tersebut, nanti kita bisa akan bahas lebih lanjut di kelas nantinya. Sekian dari saya untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas sudah menyempatkan diri untuk menonton video pembelajaran ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk kita bahas ya tentang komunikasi pembangunan wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bela negara.